baru. Dia bakalan bantuin kerja kita di sini. Brengsek. Berani-beraninya lu datang ke rumah gua bersama cowok simpanan lu dan menculik Flora. Cukup, Pak. Hah? Ada apa ini, Pak? Ada apa? Anda kami tahan atas tuduhan penculikan terhadap Flora, anak Pak Andri, serta pembunuhan terhadap saudara Herlan Surbakti. Makasih, Pak. Gua tahu lu nggak bakalan ngaku. Jawab di mana, Flora? Gua akan bayar berapapun yang lu minta. Sumpah, Andre, gue nggak tahu Flora ada di mana. Lu pikir gua tolong? Hah? Lu pikir gua tolong? Lu nyuruh Herlan untuk nyulik Flora. Begitu tugasnya dia selesai, lu bunuh dia. Tapi lu lupa menghapus jauh. Dari plat nomor mobil Herlan, kita langsung lacak alamatnya. Dan lu ada di sana. Udah begitu banyak bukti. Masih juga lu nyangkal. Hah? Andre, gue bukannya mau nyangka, tapi dia udah tahu semua kelemahan gue ada sama Flora. Makanya gue dibius, Andre. Dan setelah gue sadar, tiba-tiba lu dan polisi udah datang. Sumpah, Andre, gue gak pernah nyuruh dia untuk nyulik Flora. Dia melakukan ini atas kemauan dia sendiri, Andre. Masih juga lu main sandiwara sama gua. Siapa yang kritik? Bapak tidak bisa main keras di sini. Ayo keluar. Sedikit aja Flora terluka. Gua bunuh lu. Gak ada ampun buat lu. Ayo keluar. Papa, Mama, Flora kangen. Mama, Flora takut. Mama, tolongin Flora, Ma. Risik banget sih. Dari tadi nangis mulu. Gua nggak bisa tidur nih. Saya juga nggak bisa tidur. Saya mau pulang. Saya mau kumpul sama Mama dan Papa. Mana kolokan? Asal lu tahu ya, lu nggak bakalan bisa keluar dari tempat ini. Karena lu bakalan tinggal selamanya di sini. Ngerti? Gak mau, saya nggak mau. Saya mau pergi dari sini. Diam nggak? Jangan berisik! Jangan berisik! Punya otak kan lu? Udah malam nih. Siapa yang bikin duluan? Dia Bang Jamal. Oh, lu! Sini lu! Sini! Lu lagi! Lu besok pagi siapin makanan gua. Makanan buat sahur. Sahur! Buat gua makan pagi, tahu? Dengar ya, kalau lo berisik lagi, lo gua kurung di WC lo. Lo semua kalau lo berisik lagi, gua gantung-gantungin lo. Mau lo gua gantung? Sekarang tidur lo. Tidur semua, tidur. Lo juga tidur. Anak baru.
Lu masuk penjara karena habis bunuh ya? Enggak, saya nggak pernah membunuh. Saya hanya dituduh menculik anak saya sendiri. Tapi saya tidak pernah melakukan itu. Alah, kasus lu tuh masih cemen. Kalau anak bikin masalah, lu bunuh aja. Meskipun gue udah di penjara, gue udah puas bunuh anak gue sendiri. Mbak kenapa tega membunuh anak Mbak sendiri? Buat apa pelihara anak hasil perkosaan? Membawa sial tau! Mbak, nggak ada anak membawa sial. Semua anak itu karunia Allah, Mbak. So tau banget lu ya. Hei cewek sendu, jangan sekali-sekali bawa-bawa nama Tuhan ya. Karena Tuhan gak berpihak pada gue. Gue selalu sial, lu lihat? Gue selalu sial. Jadi jangan sekali-sekali lagi lu kasih khotbah. Susan pusing banget, Mbak. Baru aja ibunya Bobby ngancam Susan. Sekarang Mbak Suci di penjara lagi. Pasti ibunya Bobby benci banget sama Susan. Dia akan bilang, kamu adiknya residivis itu kan? San, kamu jangan ngomong seperti itu. Biar bagaimanapun juga Mbak Suci itu adalah kakak kamu. Harusnya kamu bela dia, bukannya malah ngomong seperti ini, San. Kan udah ada Kak Dimas yang selalu belain Mbak Suci. Giliran Susan yang punya masalah, siapa coba yang bela? Gak ada. Siapa yang bilang? Kita semua itu perhatiin kamu. Lagian kan... Alah udah Mbak, bete. San! Lama banget sih lo bikin mie. Mana? Apaan nih? Hah? Lo bikin mie apaan lo? Kagak enak banget. Nggak tahu deh. Mungkin minyak kali yang sudah kadaluarsa. Ah, bego lo. Bikin lagi. Cepat. Bego lo. Brengsek! Brengsek! Brengsek lu Lu bukan dibantuin, lu malah ngancurin lu. Hah? Gua balas lu. Sekarang lu ikut gua operasi lu. Ayo! Operasi apa? Nyopet! Ayo! Tau nggak? Sebenarnya gue juga nggak suka sama dia. Dia tuh suka bikin keributan di sini. Suka mukul-mukul tembok. Suka teriak-teriak nggak jelas. Gue pernah tegur dia. Hei dia malah, aduh ngomong apa lu sama dia? Lu udah gerakan gue, jangan dia ngomong, jangan. Udah ngomong lagi omongan gue ya? Hah? Jangan main kasar, ini bulan puasa. Mbak lepas. Hei, udah, lu nggak usah sok khotbah dan sok puasa lu ya. Ini penjara bukan masjid, tau lo? Jangan sok jadi malaikat, nyadar dong. Lu bukan manusia suci, lu sama aja statusnya sama gue. Sampah masyarakat, tau gak lo?
perbuatan dosa. Denger ya, sekarang orang tua lu tuh gua. Lu harus nurut sama gua. Temen-temen lu udah pada beroperasi. Sekarang giliran lu. Ayo, lu latihan sama gua. Sono lu. Sekarang lu dengerin gua. Anggap aja gua orang yang mau lu copet. Lu harus bisa ngambil handphone gua dari kantong gua tanpa pengetahuan gua. Ngerti lu? Ayo. Ya, itu bukan nyopet. Nyolek namanya. Kan gua udah bilang sama lu. Lu harus bisa ngambil handphone gua dari kantong gua tanpa pengetahuan gua. Ngerti lu? Iya, Om. Iya, Om. Iya, Om. Ayo ulang lagi. Handphone gua. Kemana tuh tikus kecil? Jangan-jangan dia mau kabur nih. Berani juga tuh anak. Hei tikus kecil! Kemana lu? Hei! Jangan lari lu! Percuma lu lari! Lu bakalan gua tangkep lu! Jangan lari lu! Lu baru gua ajarin nyopet sekali lu pengen ngadain gua lu. Hah? Flora mau pulang. Om buat apa Flora di sini? Enggak ada pulang-pulang. Lu harus gua kasih pelajaran biar lo nurut sama gua. Handphone gua mana? Handphone gua. Ayo lu gua kasih pelajaran. Ayo ikut gua lu. Ayo ikut gua lu. Diam lu di situ. Udah terlalu banyak dosa lo yang lo bikin sama gua. Dari masak nggak becus, bikin perut gua sakit, nyolong handphone gua, terus lo mau kabur lagi lo. Jangan Om, jangan. Ada apa bos? Nih anak makin lama makin berbahaya nih. Jangan. Rasa. Hukum dia aja Bang Jamal. Goblok lo. Ini juga lagi disiapin. Ini biang dari segala hukuman. Jangan. Tapi bang. Jangan. Jangan. Diam lo. Lo mau begini juga? Enggak bang. Tapi jangan kayak gini dong bang. Bercanda aja abang nih. Kirain meledak betulan. Emangnya gua mau ngancurin dapur gua sendiri? Nggak jadi meledak, Bil. Kenal lu gua kerjain. Kajian deh lu, kajian deh lu. Ini petasan udah gua buang bubuk musiunya. Makanya lu jangan macem-macem sama gua. Kalau lu berbuat nekat, mulut lu bakal gua hancurin. Lu lepasin tuh ikannya. Iya bang. Lu bawa apaan tuh? Nasi rames Bang. Ya udah, habis itu lu suruh dia cari piring buat gua makan. Ya Bang. Cepat. Ambilin piring. Udah dah.
di sini. Aku memahami perasaan kamu. Kamu sabar ya, Ci. Sebentar lagi juga kamu akan segera keluar dari tempat ini. Aku sudah mempelajari semua laporan kamu. Dan ternyata sidik jari yang ada di TKP Herlan tidak sesuai dengan sidik jari kamu. Tapi tetap saja butuh waktu sampai polisi bisa menyatakan kalau kamu bebas dari semua tuduhan penculikan ini. Bagaimana dengan Flora, Mas? Apa sudah ada kabar tentang dia? Aku sudah memberikan foto ini supaya mereka bisa mencari ke seluruh pelosok kota. Semoga saja Flora cepat ditemukan. Kamu sabar ya, Ci. Dan jangan lupa terus berdoa. Aku nyesal banget, Ci. Semua ini aku yang salah. Aku yang membuat kamu lari dari rumah. Kalau saja aku nggak terlalu bersikap dingin sama kamu, pasti semua ini nggak akan terjadi. Om, daripada Flora nungguin Om di sini, apa Flora boleh istirahat? Apa lu bilang? Istirahat. Emangnya di sini hotel? Enak aja lu. Mendingan lu cuci piring nih. Nah. Tunggu dulu. Gua lagi pegel-pegel. Lu pijitin gua. Cepat. Pelan-pelan. Gua lagi minum. Pijitin lagi. Yang enak. Enak juga ya. Sekarang lu injek-injek gue ya. Ada, gue tiduran dulu. Aduh. Hasil kerja gua hari ini. Dompet cakep nih. Dompet. Nih handphone, nih dompet. Saking banyaknya hasil gua jadi lupa. Nih enak nih ada kameranya nih. Lu nyengir lu, nyengir. Lu cakep juga lu. Om, ini rokok Om jatuh. Tumben lu bayar sama gua. Sekarang lu bikin kopi.
Buka bangun sayang! Buka bangun! Buka bangun! Tikus kecil kurang ajar! Tikus kecil kurang ajar! Tikus kecil kurang ajar! Hei tikus kecil! Jangan lari lo! Lo gak akan bisa lolos dari gua lo! Situ tuh, si Flora itu. Mau kemana lo? Mana Om Jamal? Kenali lo ya? Bos, ini bos, kena lo, kena lo. Sekarang bakalan gua habisin lo, gua ledakin lo. Ledakin bang, ledakin. Gua ledakin lo, gua ledakin. Gua ledakin lo, gua ledakin lo. Gua ledakin, gua ledakin lo, gua ledakin. Gua ledakin lo, gua ledak. Tangkap dia. Dia. Bawa ke mobil. Jalan, ampun pak. Jalan. Ampun pak. Kamu Flora kan? Yang telepon kami? Benar Pak Polisi. Bapak kamu dalam perjalanan ke kantor polisi. Kami sudah beritahu, oke? Diam kamu ya. Ampun pak. Ampun pak. Ampun pak. Ampun. Ampun. How are you? Aida sekali. Iya dari mana saja sih? Kok kotor dan bau sekali? Flora kan abis diculik sama Om Jamal. Dia penjahat. Loh, bukannya Yu diculik sama Yu punya mama sendiri? Mama kenapa? Halo? Ya? Apa? Grandma sakit? Telepon dari tempat Grandma. Halo. Iya ini Andre. Iya. Iya ya, iya. Iya. Bye. Flora, Papa harus berangkat ke Amerika untuk menengok Eyang yang sakit. Mungkin agak lama. Kamu baik-baik ya di sini sama Tante Vivi dan Tante Monik. Tapi Pak, kan ada Mama. Flora sayang, kan ada Tante Vivi dan Tante Monik yang akan menjaga kamu. Tapi Flora lebih suka sama Mama. Flora, Mama pasti akan menengok kamu. Jadi kamu gak usah khawatir ya. Aku mesti buru-buru memisahkan Flora dengan Suci. Karena selama mereka bertemu, aku tidak akan pernah bisa menikah dengan Andre. Saudari Suci, Anda kami bebaskan dari tuduhan penculikan. Karena pelaku penculikan terhadap anak yang bernama Flora dan pembunuh Herlan telah kami ringkus. Jadi sekarang Anda bisa pulang. Alhamdulillah. Terima kasih, Pak. Akhirnya kebenaran ini terungkap juga. Saya permisi, Pak. Silakan. Flora sayang, kamu jangan sedih gitu dong. Walaupun papa kamu sudah berangkat ke Amerika, kan ada tante yang nemenin kamu, yang hibur kamu. Pokoknya tante janji deh, besok tante akan ajak kamu jalan-jalan ke tempat yang pasti kamu suka, ya? Besoknya lagi ketemu Mama ya. Iya. Tapi sekarang kamu istirahat dulu ya. Setelah lama kamu di tempat penculikan, kamu pasti capek. Ya sayang ya?
Iya, Tante. Flora istirahat dulu ya. Kamu dari penjara ya? Gue nggak bersalah nih. Polisi sudah menemukan siapa yang membunuh Herlan. Jadi sekarang gue mau ketemu Flora. Sorry. Sekarang ini I harus serba overprotective. Meskipun you tidak terbukti bersalah, tapi bagi I, you tetap saja makhluk yang mencurigakan. Nih, tolongin gue. Gue cuma mau ketemu Flora. Gue hanya mau mastiin keadaan mentalnya. Dia pasti terpukul karena sudah diculik oleh kelompok penjahat. You salah. Anaknya baik-baik saja di sini. Jadi you jangan pernah berharap bisa ketemu dia lagi. Monik! Monik, amat sih Monik. Monik. Lo pasti habis ngobrol sama perempuan sampah itu ya? Pokoknya gue nggak akan rela dia datang ke sini lagi. Alah, you see talk only no action. You pikir dong, kalau you sedang terbang, dia bisa berleha-leha di sini. Nggak apa-apa, dia bisa berleha-leha di sini. Tapi jangan harap dia bisa ketemu dengan anaknya lagi. Emang you punya rencana apa sih? Pokoknya kamu harus bantu aku nih. Aku benci banget. Dari tadi si anak piyik itu manggil-manggil mamanya terus. Pokoknya kita harus memisahkan mereka. Harus. Perasaan saya nggak enak, Mas. Saya ingin sekali cepat-cepat bertemu dengan Flora. Memeluk dia. Saya khawatir dia mengalami trauma yang berat. Sepertinya mereka selalu saja menghalangi saya. Mereka tidak peduli dengan perasaan saya, Mas. Ci, kamu pikir perasaan aku nggak kesiksa sewaktu kamu berada dalam penjara? Tapi semuanya itu nggak mungkin aku lakukan kalau kamu tidak sepenuhnya membuka hati kamu buat aku. Maafkan saya, Mas. Mungkin saya manusia yang paling tidak tahu diri. Kamu udah banyak berkorban demi saya. Tapi saya belum bisa membalas kebaikan kamu. Tolong, Mas. Kasih saya waktu sedikit lagi. Sampai saya yakin kalau keadaan Flora baik-baik saja. Aku akan selalu menunggu kamu, Ci. Lo tutup mata. Jangan ngintip. Iya. Lo tebak gue makan permen warna apa? Warna Apa? coklat. Loh, kok lu tahu sih? Pasti lu tadi ngintip ya? Enggak. Ayo ngaku, ayo ngaku. Enggak, gue Ih, curang, ih jahat, ih curang deh. Terus kenapa bisa tahu? Mau tahu? Karena waktu gue sakit kemarin, gue kebayang lo terusan. Dan gue inget, sewaktu gue cuma bisa lihat lo dari jauh,
lo suka makan permen coklat saat lo santai. Lo kok masih inget aja sih, Bu? Ya iyalah. Tapi Bu, kalau nyokap lo tahu kita masih suka ketemuan gimana? Gue juga bingung, San. Tapi kita harus cari cara. Cinta pasti akan memberikan jalan keluar. Iya juga sih, Bu. Selamat malam, Bu. Cari siapa ya? Saya mencari anak saya yang namanya Bobby. Dia pergi seharian dan belum pulang. Saya hanya ingin memastikan apakah dia masih berhubungan dengan cewek nggak benar yang namanya Susan. Bu, Ibu jangan asal tuduh ya. Susan bukan perempuan seperti itu. Oh, kamu pasti kakaknya. Perempuan panggilan itu kan? Dan kamu pasti pasangan kumpul kebun, iya kan? Bu, Ibu jangan asal bicara ya. Saya bisa menuntut Ibu karena masuk pekarangan rumah saya tanpa izin. Dan terlebih lagi Ibu sudah menjelekkan nama saya. Oh, silakan. Saya tidak takut. Saya bisa berbuat lebih dahsyat. Saya bisa bikin masyarakat di sini merajam kalian. Lebih baik Ibu pergi dari rumah saya. Susan dan Bobby tidak ada di sini. Sekarang juga pergi. Betul kan dugaan saya? Bobby! Mama kok ada di sini? Mama yang seharusnya tanya, apa yang kamu lakukan di tempat kotor seperti ini? Dengan perempuan murahan. Bu, cepat pergi. Saya sudah peringatkan kan, Ibu jangan asal bicara ya. Dengar ya, sampai kapanpun saya tidak akan izinkan anak saya bergaul dengan perempuan macam dia. Saya harap kalian semua mengerti. Ayo, Bobby. San, ayo masuk. Jangan khawatir, saya sudah terbiasa menangani masalah seperti ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Sekarang jangan sekolah di sini. Terima kasih loh, Bu Margi. Yakin anak kami akan menjadi anak yang pintar dan mandiri jika sekolah dan tinggal di sini. Tentu, Bu. Ayo ikut Ibu. Ibu akan tunjukkan kamar kamu. Gak mau. Flora nggak suka sekolah di sini. Apalagi harus tinggal di asrama. Flora lebih suka tinggal di rumah. Ayo ikut Ibu. Tante, Flora mau pulang. Flora mau pulang. Flora, kamu tidak boleh begitu, Flora. Kamu sudah terdaftar di sini. Jadi kamu harus menurut sama ibu kepala sekolah. Silakan, Bu. Gak mau, Tante. Flora mau pulang. Ayo ikut Ibu. Gak mau. Tante, Flora mau pulang. Flora kemana, Bi? Bibi juga nggak tahu. Tadi waktu mereka pergi, Bibi lagi ke pasar. Mungkin ke sekolah. Tapi kenapa jam segini belum pulang ya? Di sekolahnya juga nggak ada, Bi. Barangkali diajak jalan-jalan sama Ibu Vivi dan Ibu Monik. Cepat kasih tau gue mana Flora. Cepat kasih tau gue di mana Flora. You buta ya? You lihat nggak kalau ada Flora di sini? Kalau nggak sama kalian berdua, lantas di mana Flora? Mana gue tahu? Jangan-jangan lu main sandiwara lagi. Flora ada di rumah lu, tapi lu yang sok-sok nyari ke sini. Lo jangan main-main nih sama gue. Cepat kasih tau gue di mana Flora. Andri sebentar lagi jadi suami gue. Jadi otomatis Flora juga jadi anak gue. Walaupun lo jadi isinya Andri, bukan berarti lo jadi ibunya Flora. Tetap gue yang lahirin Flora. Jangan sok jutek deh lo. Pokoknya mulai sekarang lo jangan pernah mikirin Flora lagi. Ayo, Rik. Yuk. Andri! Andri! Gila ya! Andri! Sampai mati!
akibatnya kalau anak suka melanggar peraturan sekolah. Malam-malam keluyuran, pakai telepon seenaknya. Anak-anak di sini dilarang memakai telepon. Ya, Bu. Karena kamu melanggar peraturan, kamu harus dihukum. Belakangan ini kamu kurang istirahat dan gak cukup makan. Saya nggak peduli dengan keadaan saya, Mas. Sekarang, saya hanya memikirkan Flora. Sepertinya, saya akan kehilangan Flora untuk selama-lamanya. Vivi dan Monik selalu menghalangi saya untuk bertemu dengan Flora, Mas. Jangan terlalu forsir tenaga kamu. Aku akan terus berusaha untuk mencari tahu tentang keberadaan Flora. Yang pasti, dia nggak diculik lagi seperti dulu. Jadi kamu harus bisa lebih tenang. Flora pasti baik-baik aja. Sekarang kamu istirahat dulu ya. Kalau nanti panasnya nggak turun juga, lebih baik kita ke dokter. Dasar pemalas. Lihat teman-teman kamu yang lain. Semuanya sudah siap belajar. Sekarang kamu bersihkan ini, lalu siap-siap masuk kelas. Yang lain ikut ibu. Umi, coba kamu cek si Flora anak baru itu. Kok belum masuk kelas juga? Mungkin masih di atas. Baik, Bu. Belum bangun juga itu anak. Ayo bangun. Aduh, panas sekali badan kamu. Ayo bangun sayang yuk. Bangun sayang yuk. Yuk cepet. Yuk. Gimana, Andri? Kabar Grandma sudah game? Ngomong sembarangan lu. Andri, itu kan yang Yuyu tunggu-tunggu. Tapi ingat, itu warisannya Flora. Flora mana? Don't worry, Andri. Dia berada di tempat yang aman. Di tempat yang aman? Dia nggak ada di rumah. Maksud dia sedang bersama kita di rumah. Kan di sini tempat yang aman, Dri. Iya kan? Oke, nanti gua telepon lagi. Dri, wait. Ai mau oleh-oleh mantel bulu, sepatu boot, tas kosmetik. Ingat, make upnya jangan yang murah-murah ya, nanti Ai gatel-gatel. Dri. Kok dimatiin sih, kurang ajar amat. Tidak apa-apa, yang penting dia tidak tanya-tanya lagi soal Flora. Selamat.
yo. Yeah, come on, yo. Yeah. Suci dalam hidup ini, masalah kan datang dan silih berganti. Bersabarlah dan tetaplah tabah, hadapi cobaan hari demi hari. Suatu saat di dalam hidupmu kau akan temui cinta kasih suci. Suatu saat di dalam hidupmu yang akan temanimu melalui hari. Suci, kau akan temui cinta kasih suci di dalam hidupmu. Suci, kau akan temui kejujuran hati seorang kekasih. Suci dalam hidup ini, masalah kan datang dan silih berganti. Bersabarlah dan tetaplah tabah, hadapi cobaan hari demi hari. Suatu saat di dalam hidupmu kau akan temui cinta kasih suci. Suatu saat di dalam hidupmu yang akan temanimu melalui hari. Suci.